Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan akhir tugas proyek ICT Literasi yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan Artificial Intelligence dalam Transformasi Literasi Digital di Tataran Masyarakat Indonesia yang disusun oleh saya, Yolanda Sirahayu, dan teman kelompok saya pada mata kuliah ICT Literasi. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan berkomunikasi, sehingga literasi digital menjadi kompetensi penting. Seiring dengan perkembangan kecerdasan buatan atau AI, informasi yang diterima masyarakat semakin dimediasi oleh sistem berbasis algoritma. Di Indonesia, program literasi digital telah dikembangkan, namun masih berfokus pada penggunaan perangkat, keamanan digital dasar, dan etika bermedia, sementara pemahaman mengenai peran dan implikasi AI belum menjadi fokus utama. Kondisi ini menimbulkan tantangan karena rendahnya literasi AI dapat membuat masyarakat menjadi pengguna pasif dan rentan terhadap disinformasi, sehingga diperlukan kajian mengenai pemanfaatan AI dalam literasi digital di Indonesia melalui studi pustaka. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tren pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam program literasi digital di Indonesia pada periode 2019 sampai 2024. Yang kedua, jenis teknologi AI apa yang paling dominan digunakan dalam mendukung literasi digital di Indonesia. Yang ketiga, pada sektor apa teknologi AI paling banyak diterapkan dalam konteks literasi digital. Dan yang terakhir, bagaimana fokus dampak dan tingkat integrasi AI dalam program literasi digital yang telah diimplementasikan. Lalu selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, mengkaji tren pemanfaatan AI dalam literasi digital di Indonesia periode 2019 sampai 2024. Yang kedua, mengidentifikasi jenis teknologi AI yang paling dominan digunakan dalam program literasi digital. Yang ketiga, menganalisis sektor penerapan, fokus dampak, dan tingkat integrasi AI dalam literasi digital. Dan yang keempat, menyusun gambaran strategis pengembangan literasi digital berbasis AI di Indonesia. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat dari segi akademis, yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian literasi digital dan literasi AI melalui pemetaan tren pemanfaatan AI di Indonesia. Lalu yang kedua ada manfaat praktis, yaitu menjadi referensi bagi pemerintah, institusi pendidikan, dan penyelenggara program literasi digital dalam merancang strategi pemanfaatan AI. Dan yang ketiga adalah manfaat dari segi kebijakan, yaitu menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan roadmap nasional literasi digital berbasis kecerdasan buatan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama dari konsep literasi digital. Literasi digital menurut Gilster 1997 adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format yang disajikan melalui komputer. Definisi ini kemudian diperluas oleh berbagai ahli dengan menekankan kemampuan berpikir kritis, evaluasi informasi, serta partisipasi aktif dalam ruang digital. Lalu selanjutnya ada konsep kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan atau AI adalah kemampuan sistem komputer untuk melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Menurut Russell dan Norvig 2016, AI merupakan suatu studi tentang agen rasional yang mampu bertindak secara cerdas berdasarkan persepsi dan tujuan tertentu. Lalu selanjutnya ada peran AI dalam literasi digital. AI berperan dalam literasi digital melalui personalisasi pembelajaran dan deteksi hoax. Menurut Henuch et al. 2025, IEE 2025. Namun, manfaatannya perlu disertai literasi kritis agar tidak menimbulkan ketergantungan dan bias algoritmik. Lalu selanjutnya literasi AI dan kesadaran etika algoritmik.
Literasi AI merupakan pengembangan literasi digital yang menekankan kemampuan memahami dan mengevaluasi sistem berbasis AI secara kritis. Literasi AI penting untuk membangun kesadaran etis agar pengguna tidak menerima hasil algoritmik secara pasif tanpa mempertanyakan keadilan dan transparansi sistem. Selanjutnya ada penelitian terdahulu dan research gap. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa AI berpotensi meningkatkan efektivitas pembelajaran dan literasi digital. Namun, kajian yang membahas tren nasional dan literasi AI di tingkat masyarakat Indonesia masih terbatas, sehingga diperlukan pemetaan komprehensif melalui studi pustaka. Baik, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis dan pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan metode studi pustaka yang dikombinasikan dengan analisis kuantitatif dan kualitatif. Lalu ada kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual penelitian ini menempatkan teknologi AI sebagai variabel utama yang memengaruhi bentuk, kualitas, dan jangkauan literasi digital. Pemanfaatan AI dianalisis berdasarkan jenis teknologi, sektor penerapan, fokus dampak, dan tingkat integrasi sebagai dasar analisis data literatur. Lalu selanjutnya ada sumber dan jenis data penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Dengan sumber data penelitian meliputi yang pertama ada artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks. Lalu yang kedua ada laporan resmi pemerintah dan lembaga publik. Dan yang ketiga ada dokumen program dan laporan organisasi terkait literasi digital. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan penelusuran literatur sistematis yang mencakup identifikasi, seleksi, dan pengumpulan dokumen berdasarkan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian. Lalu ada teknik pengolahan data dan proses coding. Pengolahan data dilakukan melalui konten analisis dan coding literatur untuk mengidentifikasi tema dan pola dalam dokumen. Setiap dokumen dikodekan berdasarkan tahun publikasi, jenis teknologi AI, sektor penerapan, identifikasi dampak, dan tingkat integrasi AI. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama ada analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menghitung frekuensi dan presentasi kemunculan kategori pada setiap variabel menggunakan rumus P sama dengan F per N, yang dimana P adalah presentasi, F adalah frekuensi kategori, dan N adalah jumlah total dokumen. Lalu yang kedua ada analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan melalui analisis tematik untuk menafsirkan makna dan implikasi pemanfaatan AI dalam literasi digital. Selanjutnya ada validitas dan keabsahan data. Keabsahan data dijaga melalui penggunaan literatur yang kredibel, penerapan kriteria seleksi yang konsisten, serta proses pengkodean yang sistematis dan transparan. Lalu ada keterbatasan penelitian. Penelitian ini terbatas pada penggunaan data sekunder dan bersifat deskriptif sehingga tidak menguji hubungan kausal antar variabel. Selanjutnya ada hasil penelitian. Penelitian ini menganalisis 30 dokumen literatur periode 2019 sampai 2025 yang difokuskan pada implementasi kecerdasan buatan AI dalam literasi digital di Indonesia berdasarkan proses seleksi dan reduksi data menggunakan protokol Prisma. Yang pertama ada fase inkubasi, yaitu pada tahun 2019 sampai 2023. Penelitian masih minim, rata-rata 1-2 publikasi per tahun, dengan fokus pada aspek teknis dan wacana konseptual seperti kesiapan era 4.0. Lalu ada fase ledakan pada tahun 2024 sampai 2025, yang dimana terjadi lonjakan signifikan pada 2024 dengan 21 publikasi atau 70% dari total data, seiring adopsi massal generatif AI seperti ChatGPT dan meningkatnya urgensi literasi digital. Literasi digital di Indonesia didominasi oleh generatif AI seperti ChatGPT, Gemini, Perplexity dengan lebih dari 60% literatur membahas penggunaan chatbot
cerdas sebagai asisten penulisan atau pembelajaran. Sejumlah penelitian menyoroti pemanfaatan tools AI dalam literasi digital masyarakat, sementara teknologi AI yang lebih sistemik masih relatif terbatas. Salah satu temuan krisis menunjukkan ketimpangan implementasi AI dalam literasi digital yang masih bersifat elitis. Yang pertama dari sektor pendidikan, mendominasi dengan 21 dokumen atau 70%, terutama pada mahasiswa dan guru. Lalu yang kedua dari sektor masyarakat umum, yang dimana sangat terbatas, hanya 3 dokumen atau sekitar 10%, mencakup ibu-ibu PKK dan warga desa. Dan yang terakhir dari sektor publik dan ekonomi, porsi kecil sekitar 6-7% yang muncul pada momentum tertentu seperti Pilpres 2024 dan digitalisasi UMKM desa. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi literasi digital berbasis AI di Indonesia masih terkonsentrasi di lingkungan akademik dan belum terdistribusi merata ke masyarakat. Selanjutnya ada analisis tematik, evolusi, dan tantangan etika. Analisis terhadap 30 dokumen menunjukkan pergeseran makna literasi digital dari keterampilan teknis pra-2023 menuju kesadaran kritis dan etika pada 2024, terutama terkait verifikasi informasi dan penggunaan AI. Namun, perkembangan etika dan regulasi tertinggal ditandai oleh erosi integritas akademik akibat normalisasi bantuan AI, serta kekosongan hukum terkait penggunaan AI dalam kampanye politik dan risiko disinformasi berbasis deepfake. Lalu, tingkat integrasi AI pada prospek masa depan. Integrasi AI di Indonesia didominasi level suplemen sebagai alat bantu. Sebagian mulai masuk level integrasi dalam alur kerja, sementara level transformatif masih jarang ditemukan. Secara keseluruhan, Indonesia berada pada fase transisi agresif dengan peningkatan penggunaan AI yang pesat, namun literasi AI, khususnya aspek etika dan regulasi, masih tertinggal. Selanjutnya ada pembahasan dan rekomendasi tren pemanfaatan AI dalam literasi digital di Indonesia. Pemanfaatan AI dalam literasi digital di Indonesia mengalami lonjakan signifikan sejak tahun 2024. Hal ini dipicu oleh popularitas generatif AI seperti ChatGPT, Gemini, dan Perplexity. Sebanyak 70% publikasi muncul pada tahun 2024, yang dimana menandai pergeseran dari tahap inkubasi konseptual pada tahun 2019 sampai 2023 menuju penggunaan AI secara masif dalam aktivitas literasi sehari-hari. Namun, lonjakan penggunaan AI ini belum sepenuhnya diiringi kesiapan literasi kritis dan kebijakan publik. Lalu dominasi generatif AI dan implikasi literasi digital, lebih dari 60% literatur membahas generatif AI berbasis chatbot, yang dimana menunjukkan bahwa literasi digital berbasis AI di Indonesia masih berorientasi pada kemudahan akses dan efisiensi. Pemanfaatan AI umumnya sebagai asisten pembelajaran, alat bantu penulisan, dan pencarian informasi, sementara kajian terhadap teknologi AI masih terbatas. Kondisi ini menandakan integrasi AI yang bersifat instrumental dan beresiko menimbulkan ketergantungan, sehingga literasi digital perlu diarahkan pada pemahaman dan sikap kritis terhadap AI. Selanjutnya ada ketimpangan dan eksklusivitas literasi AI. Pemanfaatan AI masih didominasi perguruan tinggi, kurang lebih sekitar 70%, sementara masyarakat umum hanya kurang lebih 10%, sehingga literasi AI ini bersifat elitis dan beresiko memperlebar kesenjangan digital. Selanjutnya ada pergeseran literasi digital dan krisis etika, yang dimana literasi digital bergeser dari keterampilan teknis ke berpikir kritis dan etika AI. Namun literasi etika tertinggal terlihat dari isu plagiarisme, deepfake, dan disinformasi. Lalu ada tingkat integrasi AI. Integrasi AI masih terbatas pada alat bantu,
Sementara regulasi dan kesiapan etika tertinggal menempatkan Indonesia pada fase transisi agresif yang rawan penyalahgunaan. Rekomendasi dari penelitian ini merekomendasikan pengembangan literasi AI nasional yang terintegrasi mencakup pemahaman dasar AI, etika, dan kesadaran bias algoritmik, serta diimplementasikan secara inklusif melalui pendidikan formal dan program masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan mendorong kolaborasi lintas sektor agar penggunaan AI ini dapat berlangsung etis, adil, dan tidak memperlebar kesenjangan digital, serta didukung penelitian lanjutan berbasis data empiris. Simpulan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan AI dalam literasi digital di Indonesia meningkat pesat pasca 2023, namun masih didominasi sektor pendidikan formal dan belum merata ke masyarakat umum. Penggunaan AI sebagian besar berfokus pada chatbot generatif sebagai alat bantu sekunder, sehingga integrasinya masih bersifat suplemen, bukan transformatif. Di sisi lain, adopsi teknologi yang cepat tidak diimbangi dengan kesiapan etika dan regulasi, sehingga memunculkan resiko krisis integritas akademik, disinformasi berbasis defect, serta ketergantungan algoritmik dalam masyarakat. Implikasi umum, penelitian ini berimplikasi pada urgensi kebijakan nasional, literasi AI yang holistik, penguatan literasi etika algoritmik sebagai inti pendidikan dan pelatihan publik, serta kolaborasi lintas sektor untuk membangun ekosistem literasi AI yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, dibutuhkan juga penelitian lanjutan yang berbasis data empiris untuk mengukur efektivitas dan dampak nyata literasi AI di masyarakat Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.